Ternyata hanya 38% rakyat Indonesia yang sholat. Bicara soal jauh-jauh gitu, misalnya kita kadang-kadang ngomongin fikih, ngomongin sunnah apa segala macam. Ternyata warga Indonesia, genja segala macam ini kan justru yang basic banget yang dibutuhin sebenarnya ya kan. Ya ngajak sholat aja dulu kan gitu, ngajak kenal Allah aja dulu kan gitu kan. Nah banyak anak-anak genja itu yang kemudian dekat sama antum ini kan gara-gara karena mungkin ada kedekatan pergaulan di masa lalunya. Jangan-jangan semua masalah cabang itu melalaikan dari umat Islam untuk jaga persatuan supaya ngajak orang Islamnya itu untuk menjaga sholat. Jadi orang nih sekarang kalau meninggalkan sholat tuh seperti hal yang gampang, padahal dia istilahnya top number 2-nya dosa manusia paling besar kepada Allah tuh dia number 2-nya tuh. Setelah syirik? Setelah syirik dia. Mau tanya semua ulama tanya nomor 2 dosa besar orang Islam terhadap Allah apa? Pasti jawab meninggalkan di atas membunuh itu. Di atas membunuh, di atas berzina, di atas durhaka sama orang tua. Nah ini dia nih, aduh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Jojo nih. Halo. Enak nanyanya nih kayaknya nih. Halo vokalis Tabu. Wih, wah tabungan kali ya. Wah, tahu juga dulu. Ya kan saya kan dulu ini juga anak nongkrong MTV. Masya Allah. Sekarang jadi Ustadz ya Masya Allah. Kita aja belum jadi apa-apa nih. Belum banyak belajar nih kayaknya. Prosesnya gimana Ustadz? Lu kan pernah ikutan juga narkobaan dulu katanya. Tahun berapa tuh? Dari 2 SMA mas. Dari 2 SMA? Iya. Dari 2 SMA berapa tahun? 15 tahun lah. 15 tahun? Iya. Wih. Itu yang Tiger tuh yang kimia. Kalau yang rumput dari 5 SD-an lah. Gitu. Masih? Mas udah kayak gini. Oh yang kimia dari kelas 2 SMA. 2 SMA, iya. Tapi rumput dari 5 SD. Iya. Terpapar rumput bagaimana ceritanya? Ada temen saya CS saya hari-hari main gitu. Melihara ganja di belakang rumah, Mas. Nanam ganja. Di belakang rumah? Iya. Nanam ganja di belakang rumah. Enggak kenapa-napa gitu. Enggak. Iya, harus kalau polisi tahu ya jelas kriminal itulah. Tapi maksudnya dari situ kan dia berdemen banget ganja dulu gitu ya. Lagi-lagi ya pergaulan itu kan harus pertemanan tuh kan. Ya udah akhirnya ya dikenalin ganja itu dari teman itu. Anak SD? SD 5 SD. Wih. Ngerokok aja ya SMP itu udah rekor gitu kayak gimana gitu. Ini SD udah ngerasain ganja ya. Ya pas tahu kan daerah kita tuh, Manggarai dan sekitarnya. Ya udah daerah begitu. Dulu tuh sampai ada, saya pernah waktu SMP tuh kan banyak teman saya yang daerah Manggarai. Kalau tahu tuh daerah Menteng Tenggulun, yang di pinggir kali tuh. Sampai teman saya bilang yang tinggal situ, di tempat tinggal kita 5 langkah rumah tuh udah BD, udah pasti katanya gitu. Udah begitu. Jadi serapat-rapatnya rumah itu 5 langkah rumah nih. Di satu bandar nih. 5 langkah BD. 5 langkah lagi BD, 5 langkah rumah lagi BD. Loh, bukannya kalau narkoba itu mesti ada duit? Berarti kan ibaratnya gini, sorry ya, di situ kan nempel rumahnya. Gitu. Bukannya berarti harus punya duit terus tuh kalau misalnya dia konsumsi narkoba dari situ? Iya, dia kan bisa ngambil dulu, Mas. Ngambilnya? Bisa tempo bayar. Oh. Jadi kalau mau kerja misalkan ada yang pedagang besarnya gitu, besarnya iya. Yang mau ngecer-ngecernya itu ya udah lo pegang barang nih gitu. Makanya dari situ banyak palak-palakan kan. Baru cerita. Dulu pernah ngapel darah situ kapok. Aduh, astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau kita pakai dulu kan topi NY itu kan, New York tuh yang dipakai si Fred Dust tuh vokalis Limp Bizkit kan. Kalau situ udah lewat Manggarai situ, cakep tuh topi lo, udah wakaf. Kalau udah ngomong gitu ya udah harus ikhlas sudah. Jangan bawa barang-barang bagaimana gitu ya. Iya bener, pakai sepatu Converse cakep dikit. Selesai udah. Cakep sepatu lo. Jadi swallow. Jadi kalau dulu ya dulu kan ya
pernah lah ada yang deket lah di situ ya, gitu. Namanya kita kalau lagi jalan habis apa namanya janjian gitu kan pasti harus yang keren-keren lah. Iya benar. Gitu kan, harus gaya lah mau ketemu Iya, gitu kan. Nah, ketika pulang nganter, wah, kayaknya daerahnya agak bahaya nih di Baghdad mati kan. Udah gitu, sebenarnya gini, kondisinya itu jadi biasa ketika yang kita jalan bareng kita orang situnya biasa. Iya. Kalau jalan buruan dikit ya soal suka ada yang malah. Kalau dia aja takut gimana gua? Lu yang dikasih tuh ya takut. Apalagi gua. Habis nganterin gua lari pulangnya gua. Habis itu ya 2 kali doang kalau nggak salah tuh. Nah, itu zaman itu tuh udah mulai. Zaman itu udah mulai rame. Itu pokoknya kalau ngeliat halte busway Pasar Rumput kesian tuh pokoknya pengadaan mulu tuh hancur terus tuh. Halte busway Pasar Rumput tuh pokoknya tawuran tuh kan antara yang seberang sana kali sama yang daerah Pasar Rumput sini. Oh, itu kan dulu, iya. Ya kan. Kemudian setelah 15 tahun akhirnya tobat gitu, selesai. Masih. Terakhir tuh Lebaran, jadi ada teman kan daerah situ Mas tanya, kan tawuran, penasaran lah saya main ke rumah teman saya. Tawuran lagi kemarin, iya. Gara-garanya kenapa? Saya kan penasaran gitu. Orang mah gara-gara kenapa? Iya kan lagi Lebaran Idul Adha kan waktu itu. Dia bilang. Dia lagi pada ngumpul yang dari daerah Depok, Bekasi pada datang ke situ ngumpul. Ngiseng nih ngapain? Udah mancingnya tawuran. Udah tawuran jadi gitu. Cuma karena begitu doang. Cuma gara-gara iseng aja. Iseng iya. Gara-gara lu kan di Depok, gua kan Bekasi. Iya. Kita harus ribut dong kayak gitu ya. Yuk kita nyerang orang seberangnya udah jadi tawuran. Kadang-kadang tanpa alasan gitu. Tanpa alasan aja Mas udah ngalir aja begitu. Kadang-kadang bisa nyawa lewat. Iya memang. Gitu dia. Makanya tuh debrong banget tuh. Tapi kalau sekarang menurut lu gimana? Ada mendingan atau? Sekarang alhamdulillah udah ada mendingan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat penyebab dari mereka tuh tawuran gitu nganggur, rata-rata pengangguran Mas. Waktu kosong itu kadang-kadang nganggur gitu. Kalau sekarang mereka tuh udah rata-rata ya minimal jadi security, jadi satpam, yang preman-premannya tuh dipekerjakan di stasiun Manggarai. Jadi petugas Transjakarta lah atau apa. Nah, ketika dia dipekerjaan begitu, ada kesibukan, udah gitu mereka mungkin udah berumah tangga, punya anak istri. Ada kebutuhan. Udah mulai tahu lah gitu ngurusin dapur. Ya udah, jadi sekarang udah rada-rada adem nih. Nah, yang akhirnya lolos kayak gitu, kayak antum tuh yang jadi ustadz atau jadi satu tokoh itu berapa orang? Saya doang kayaknya. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada, cuma nggak ketahuan aja kali ya. Bener. Mungkin ada ya. Tapi rata-rata ya ada beberapa yang udah lama-lama ya jadi ahli masjid aja. Ada ahli masjid ya. Iya. Tapi ketawaran di situ udah nggak terlalu rame kan? Apa masih? Ya udah lama sih, mungkin ada sekitar 6 bulanan kali udah enggak nih. 6 bulan masih tahun, masih belum lama. Iya. Masih belum lama ya. Nah ini kan menarik ya, karena latar belakang dari Ustaz Jojo ini ternyata memang daerah yang rough gitu ya. Yang ada peperangan pada saat di dunia damai pun ada peperangan gitu ya ibaratnya kan. Benar. Udah hidup harus berjuang untuk secara kebutuhan sehari-hari ya. Ternyata juga harus berjuang juga dalam pengaruh-pengaruh narkoba dan sejenisnya gitu. Dan itu bukan perkara yang gampang. Buktikan beliau juga sendiri berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun baru bebas. Itu juga belum bebas juga saat itu kan, 15 tahun. Jadi dari umur 15 tahun itu sampai gue terakhir tahun 2011. Jadi cerita singkatnya gue kan masuk penjara, Mas. Sempat penjara? Iya, masuk penjara. Gue masuk penjara. Gue jualan dulu bandar. Terus sempat BD juga? Iya. Jadi tiap 5 rumah tuh BD. Satunya rumah lu. Cuma gue dulu kan PS gue ibaratnya pasien gue kan orang-orang kos-kosan yang di setiap daerah Setiabudi gitulah. Jadi PS gue yang kayak gitu-gitu nganter ke mereka gitu segala macem. Ya udah sampai akhirnya gue masuk penjara. Ya udah dari situlah gue udah mulai ninggalin tuh. Ketangkepnya gimana? Ketangkepnya di Kampung Ambon, Mas. Di salah satu tempat di daerah Cikaring tuh emang pusatnya gitu, yang dimana satu rumah itu udah kayak supermarket gitu, supermarketnya narkoba gitu. Jadi kalau kita datang ke satu rumah itu, dia udah ada kasir, timbangan, ada sabu, ada narkoba, lengkap lah. Terbuka itu? Ya, terbuka begitu. Masa ya keamanan nggak tahu sih? Jadi saya juga baru tahu tuh ternyata yang rumah-rumah di sekitar itu dikasih uang tutup mulut sekitar 200 sampai 300 ribu per hari.
Per hari? Iya, tetangga-tetangganya itu. Bisa kita bayangkan ekonominya berapa itu ya? Besar juga tuh. Iya, perputaran uangnya kan hari-hari yang datang, dari mana-mana itu Mas. Sebenarnya itu kayak jadi kalau pemakai itu merasa kalau datang ke situ tempat paling safe menurut mereka. Karena misalkan, semua bermain. Iya, karena dari kalau polisi mau datang itu mau gerebek itu agak sulit karena dia kan ada portal di depan. Sedangkan masuk ke kampungnya itu jauh ke dalam sana gitu. Jadi ketika di call ya pasti mereka udah bisa prepare, udah buang barbuk segala macam, udah bisa bersih gitu. Oh, cara ngumpetinnya juga udah disiapin. Udah disiapin. Tinggal sekali pencet cetek, berubah semua. Iya. Tinggal begitu kan. So, tahu aja gue. Iya udah gitu kan kayak rumah umum masyarakat aja gitu, kayak rumah biasa. Gitu loh. Bahkan wajar gitu. Wajar aja gitu, kayak normal. Cuma kalau udah banyak udah di rumahnya parkiran banyak motor ya udah itu rumah itu berarti gitu. Oh. Lagi ketangkapnya di situ. Di situ. Katanya safe. Ya pas kan sebenarnya peraturan di situ jangan bawa barang di luar. Cuman karena gue beli barang di situ banyak buat gue jualin karena barang di situ istilahnya BD-nya cincai lah, baik gitu istilahnya. BD-nya amanah gitu. Iya. Akadnya apa? Udah robah udah. Iya, jadi kalau bandar-bandar kampung gitu, misalkan contoh orang beli 1 gram, paling dia nerimanya 0,8, paling begitu. Oh, timbangannya enggak. Iya. Kaumnya Nabi Su'aib tuh. Gitu. Suka ngurang-ngurangin timbangan. Iya. Udah ngurangin timbangan, barangnya haram lagi. Makanya. Jadi belinya 1 gram dikasih 0,8. Nggak boleh gitu, dosa tuh 0,2-nya dikemanain gitu. Kata bedanya jangan ngomong dosa nih aja udah apa. Jadi ibaratnya jadi multiple gitu ya. Waduh. Ini yang lucunya ditangkapnya justru di tempat yang paling safe-nya. Iya. Gimana teknis waktu ditangkap itu? Keluar kan ternyata ada gue berdua temen gue tuh almarhum, terus dia parno. Kebanyakan makainya di dalam parno. Ternyata gue ngambil barang doang, temen gue udah make dulu yuk sini. Kebanyakan make parno dia Mas. Parno bawa keluar. Ada ini razia biasa, razia apa namanya? Kayak lalu lintas. Ya dia panik, ngeliat polisi gitu kan panik, orang habis make gitu kan. Dia panik, dia belok, terus nggak taunya ada intel banyak udah nyiapin gitu. Jadi barang yang ada di gue itu semua berapa plastik gitu gue buang gitu, terus polisinya ngelihat intelnya. Lagi ngebuangnya? Iya. Ya ampun. Gue disuruh tangkap, pegang ya kan dia butuh sidik jari gue gitu kan istilahnya, bukti gitu kalau gue itu dari tangan gue gitu. Ya udah, gue pegang, ya udah gue dibawa gitu. Itu tahun berapa tuh? 2011 Mas. 2011 udah lama juga tuh ya. Udah. Nah di ketika di penjara lo baru. Iya. Mulailah di situ. Di penjara di mana? Di pertama Polsek Cengkareng, terus ke Rutan Salemba. Oh, sampai Salemba lo? Iya. Berapa lama? 5 tahun Mas dihukum, divonis 5 tahun. Di Salembanya? Iya, gue umur 22 tahun. Itu hukuman paling ringan tuh kalau untuk pasal 114 bandar. Paling ringan. Paling ringan karena waktu di pledoi, waktu di sidang kan gue bilang, Pak Hakim saya juga pengen punya masa depan, umur saya masih 22 tahun. Tolong kasih keringanan lah gitu. Jadi batas hukuman paling ringan bagi seorang bandar tuh 5 tahun. Itu paling ringannya tuh. Harusnya dengan barang bukti yang gue miliki itu mungkin gue bisa 7-8 tahun Mas, mungkin. Harusnya. Itu ngejalanin 5 tahun ya? Karena kelakuan baik 3 tahun gue ngejalanin Mas. 3 tahun? Iya. Tapi kali bedanya apa sih penjara biasa sama penjara narkoba? Sama-sama aja Mas. Ya mungkin salah satu sistem yang agak aneh sih ketika seorang pemakai digabung sama bandar tuh di dalam. Malah jadi. Iya, jadi dia bisa ngambil sanad ilmu lagi. Malah belajar ya. Iya, malah ngambil sanad ilmu lagi dia. Itu yang istilahnya dia tadinya cuma kelas-kelas apa, ya bisa belajar sama bandar-bandar gede digabung dia. Yang tadinya cuma pemakai doang, di luar udah tahu ilmunya. Oh begini caranya jualan, oh begini ya, kayak gitu. Oh, dia berarti ambil kelas intensif tuh ya. Selama 2 tahun 3 tahun namanya juga tuh. Iya bener. Nah, karena denger tuh kalau di penjara sebetulnya peredarannya juga lebih lancar katanya. Iya benar, karena bagi seorang bandar yang menurut penuturan mereka, penjara adalah tempat teraman untuk mereka. Soalnya nggak bakal ditangkap. Oh iya, polisi kan nggak bisa sembarangan masuk dalam penjara.
Dia mesti izin dulu apa segala macam, repot tuh iniannya. Ya kan kalau orang di luar takut dimasukin penjara, dia udah di penjaranya, lu mau dimasukin kemana lagi? Iya benar. Oh gitu. Nah ini kan unik ya, ketika di dalam ya, ini lain case ya ibaratnya bagaimana beredarnya segala macam di dalam ini kan pasti ada teknis tersendiri gitu ya, yang mungkin ya itu bisa ada selipan-selipan atau mungkin tikungan-tikungan yang udah diketahui ketika kemudian sudah menjadi penduduk dalam lapas kan. Nah yang jadi pertanyaan itu kan di situ ketika mudah akses sama narkobanya, atau mau tobat itu gimana ceritanya? Dari mana dulu tuh awalnya? Pas sudah masuk penjara udah sebenarnya dari sebelum itu udah kepikiran Mas. Capek dengan dunia kayak gini gitu. Ya kayak umumnya orang lah merasa kok mau sampai kapan hidup gue kayak gini. Gimana tanggapan orang tua waktu tangkap? Waktu ketangkep kaget Mas, seperti kayak hampir pingsan kayak gitulah. Pokoknya nyokap tuh sama bokap lah. Karena kan gue dulu pas terakhir sebelum itu gue ngerokok pun udah enggak gue. Jadi mereka lagi taunya, proses gitu ya? Iya, gue nggak ngerokok karena gue dulu hobi bola juga, gue sering ikut program bola kayak gitu olahraga. Jadi gue nggak ngerokok. Gue dulu sempat ngerokok, gue tinggalin rokok. Nah terus pas ketika mau ditangkap itu gue udah ngerasa apaan lagi gitu, yang pengen gue cobain di dunia ini gitu Mas, kayak ngerasa. Ya udah, kayaknya pas gue dimasukin ke penjara, agama nih yang belum pernah gue cobain gitu Mas. Oh gitu, tadi men-challenge doang gitu, apa yang belum dicobain ya? Emang semua udah dia belum? Iya. Iya maksudnya kayak udah ya lelah lah Mas gitu, nggak pengen balik lagi lah sama dunia kayak gitu. Nah itu kemudian terpaparnya agama gimana ceritanya di dalam? Ya di dalam gue kan ngelihat orang-orang gitu. Gue mualaf Mas. Lah tadinya? Gue Protestan tadinya. Mualafnya di dalam? Di dalam. Ya 15 tahun lalu ya nggak bisa dibilang mualaf juga ya. Iya, maksudnya tapi 2011 gue masuk Islamnya. Oh jadi belajarnya dari nolnya di dalam malah? Iya. Ada ustadznya gitu? Wah ada. Ustadznya ada dari Al-Azhar juga, ada ustadz internal juga. Maksudnya dianya ikut di penjara? Iya, ustadz internal pelaku juga. Dia pelaku juga tapi ustadz gitu? Iya bener. Kan ada ustadz yang ngajarin saya Quran tuh dulu, udah taubat ya. Dulu katanya, ustadz nih kalau sebelum khotib Jumat nanti nyamuk dulu dia. Kisah nyata dia cerita. Jadi dia kalau sebelum khotib Jumat katanya nyamuk dulu. Biar enak katanya baca Al-Quran. Innalhamdulillah katanya. Enak tuh suaranya lantang katanya gitu. Jangan dicontoh ya katanya. Oh tuh itu kayak zaman dulu, zamannya manggung-manggung gitu, orang mau manggung neken dulu gitu. Iya kan, kayak gitu, bener persis. Nah kayak gitu. Tapi mereka ilmunya sebenarnya masya Allah gitu. Dan saya berpikir ya namanya mereka manusia juga gitu, salah untuk ngeboostingnya kali ya. Iya bener. Nah terus mereka ada di dalam penjara juga karena mereka buat ngajarin ilmu agama ini. Nah orang kasus korupsi Al-Quran aja juga ada, kiai juga. Korupsi Al-Quran. Iya, pernah tuh tahun 2000 berapa tuh? 2013. Penyediaan Al-Quran. Kementerian Agama. Kementerian Agama, korupsi Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Kayaknya pernah denger ya tuh. Iya. Pernah. Masuk juga? Iya masuk. Kalau ngomongin baca kitab kuning apa, waduh luar biasa, masya Allah ilmunya. Iya makanya kan yang namanya cobaan dunia ya. Makanya saya mikirnya juga, ya hilaf lah gitu pastilah, namanya itu juga manusia kan, ustadz juga manusia, kiai jangankan itu yang Habib juga ada, begitu juga. Dan ketika di dalam ya mungkin salah satunya wasilahnya mereka kemudian harus menjalani hukuman ya, karena di dalam juga banyak yang butuh juga diajarin juga kan gitu. Iya. Nah cuma waktu awal-awal itu kan saya kayak ngelihat dari dulu-dulu saya nggak pernah ngelihat role model orang Islam yang bener tuh kayak gimana gitu. Emang jarang yang bener-bener bener gitu ya? Iya. Ada waktu saya pernah masuk di satu blok gitu kan, satu kamar. Ya kalau wataknya orang Indonesia kan orang pakai peci dikit dibilang Pak Haji. Ya. Orang Arab dikit pakai labib, ya kan. Ya pakai sorban di sini dibilang Ustadz gitu kan. Padahal dia bukan. Ada nih di satu kamar sama saya. Orang-orang pada manggil dia Habib gitu. Tahu saya berarti Habib kan keturunan Nabi gitu. Cuma saya nggak percaya. Nggak percayanya kenapa? Kerjanya rentenir. Keturunan Nabi di penjara gitu. Terus dia jadi suka pinjemin duit, bisa ada orang pinjem duit 200 balikin 250.000. Wih, ngeriba dong. Iya. Terus sama satu lagi pekerjaan dia adalah mengaji dan taklim alias nonton bokep. Kerjaan dia tiap hari. Dia sekamar sama saya. Si Ustadz ini?
Enggak sih yang dipanggil si Habib Habib ini ya. Tapi saya yakin dia bukan Habib yang dimaksud keturunan Nabi, muka Arab doang. Muka Arab orang doang. Indonesia Orang Indonesia Habib, Arab Habib aja Bip gitu. aja Bip. Iya, kerjaannya udah nonton bok. Sama ngerentenir udah. Di dalam. Iya bener. Tapi yang saya heran ya, nggak pernah ninggalin sholat gitu. Heran tuh saya juga tuh. Oh, seimbang lah. Iya, maksudnya dia kayak mungkin punya satu pendapat ya, itu kan sholat kewajiban tuh untuk urusan dosa saya, urusan lain gitu. Iya, walaupun yang pasti kata Nabi kan kalau sholat yang benar itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Oh, jadi jatuhnya sih sebenarnya dia ngelakuin itu, apalagi kalau nggak sholat lebih parah kan? Iya gitu. Jadi bukan sholat dia ya. Jadi kayak ya masih ada lah gitu. Nah terus kemudian belajarnya berarti bukan dari dia dong? Enggak kan, gimana mau lihat role modelnya begitu? Ya udah saya lihat ya macam-macam lah. Dulu saya belajar dari pertama baca-baca buku. Semua firqah saya pelajarin mas. Ya. Dari Salafi, NU, Muhammadiyah. Terus Thariqah Alawiyah, Habib, para Habaib, Jamaah Tabligh. Sampai pernah ada di dalam napi teroris. Napi teroris? Iya, napi teroris yang pokoknya negara togut. Garuda togut. Doktrinnya Merah Putih togut. Ngobrol gak? Ngobrol saya. Apa doktrinnya tuh? Saya penasaran, saya pura-pura bego aja. Kayaknya dia ngajak ngobrol gitu, pengen rekrut saya kali ya. Terus saya ajak ngobrol aja. Pak, pengen direkrut sempat? Iya, mungkin kali pikiran dia gitu. Oh, ada yang tertarik nih kayaknya. Iya. Maksudnya, gimana? Saya kan jago tuh kalau hal gitu tuh. Oh, gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Oh, pura-pura bego gitu. Jadi pura-pura bego. Nanya. Terus dia tuh kasus perampokan, Mas. Kasus perampokan toko emas. Ada temannya itu meninggal dunia ketika merampok toko emas orang non-muslim. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Di Jakarta atau Tangerang gitu. Nah, ketika dia merampok toko emas itu orang non-muslim, yang ketika dia menceritakan itu, dia tiba-tiba bilang, teman saya syahid. Syahid? Saya bilang, tar dulu nih. Saya bilang gitu kan. Masa ngerampok syahid? Iya, makanya saya bilang, tar dulu nih, saya bilang begitu. Dalilnya dari mana tuh syahid? Jadi begini mas, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Berarti kalau nggak ngucap halal. Jadi pemikirannya tuh literally penerjemahan perkata gitu ya. Nah, ini kan makanya dibilang tuh kenapa kita belajar agama harus ada mursyidnya, gurunya ini. Kalau nggak ada gurunya seton, ini dia. Pendapat nih sendiri aja tuh. Nah, begitu. Kalau kita tanyain balik, oke, berarti kemarin melakukan kesalahan dong. Kenapa? Karena waktu dia itu banyak orang yang bersyahadat tuh. Ya, iya, ya bagi mereka pokoknya kalau orang nggak apa namanya imannya nggak lurus, tauhidnya nggak benar, ya bagi mereka ya udah syirik aja udah. Walaupun udah bersyahadat. Iya. Loh. Walaupun mas. Bagi Nabi bilang syahadat tuh udah muslim. Mana bisa mas, kalau bagi pemikiran dia nggak bisa. Berarti dia punya syarat lebih tinggi dari Nabi gitu. Ngeri mas. Tapi kalau ngelihat emang itu yang dibilang kaum Khawarij tuh, yang dibilang ibadahnya tuh luar biasa, bacaan Al-Quran itu luar biasa tuh kata Nabi. Ya itu ayat Al-Quran cuma sampai ke kerongkongannya doang. Saya ngelihat tampilannya begitu. Tampilannya muslim banget. Luar biasa. Ini sorry to say, ustadz-ustadz yang di TV-TV tuh nggak ada apa-apa amalannya dibanding dia. Saya berani jamin 100% kalau soal amalan. Tiap hari baca Quran, diem nggak mau, pokoknya gambaran orang yang nggak mau bicara sia-sia, sholatnya berjamaah, terus senantiasa baca Al-Quran, sama orang assalamualaikum nih, tapi begitu mas. Nyataannya bener. Baru tuh saya paham, oh begitu. Itu yang dibilang Nabi itu kenapa ada orang yang baca Al-Quran cuma sampai ke di kerongkongannya doang begitu. Bacaannya lebih bagus daripada. Oh luar biasa bacaannya mas. Tapi ya begitu pemahaman. Nah itu baru saya paham kenapa itu belajar agama tuh harus punya mursyid guru atau bermazhab tuh, baru tahu saya begitu ketika saya tahu itu. Oh penampilannya juga begitu kan? Luar biasa mas. Nah terus dalil yang mana yang membuat dia merasa halal untuk kemudian jadi teroris? Iya karena di mana di Quran diambil? Nah karena itu dia ngasih saya satu kitab tuh mas. Yang satu kitab. Oh tuh ngisinya tuh tentang taugut aja pokoknya. Hukum syirik bagi orang yang mengucapkan Valentine kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus isinya orang yang hormat kepada bendera maka itu adalah togut. Mereka nih mas, kalau misalkan di lapas Nusa Kambangan disuruh hormat sama sipir kan ada kan tuh napi itu kan untuk hormat gitu. Dia lebih baik dipilih digebukin daripada hormat sama bendera. Asli gue kalau ketemu
mereka dianggap kafir kali gua. Oh iya semuanya mas. Pokoknya orang yang yasinan bakal dibilang kafir, orang yang bikin maut bakal dibilang kafir. Jadi orang kafir tuh bagi dia darahnya tuh halal dibunuh. Jadi bagi makanya mereka kalau ngebom gitu ada orang Islam yang mana peduli. Salawatan gitu nggak boleh? Nggak boleh, bagi mereka tuh ya udah kafir. Gitu loh. Lah kan kita sholat kita salawat kan? Ya udah susah mas. Gimana ya istilahnya kita mau nyadarin orang kayak gitu loh. Makanya gue bingung kok. Gue pikir apa entah salah di part mananya ya sampai ada orang mau jadi teroris gitu ya. Gue bingung juga. Nah lu pernah nanya nggak ada dalil di mana sih? Di mana sih dalilnya yang membuat mereka memberanikan diri? Ketika dikasih kitab tuh kitab apa? Hadis? Apa? Bukan Quran pasti kan? Kitab hadis mas, dia mereka itu kayak, kitab hadis yang kemudian ya, mohon maaf, dipilihkan dimarah ke itu. Ini kitab yang biasa mereka pakai Syekh bin Bas. Padahal kan Syekh bin Bas itu kan ulama Saudi yang masya Allah lah gitu. Ya lurus gitu, tapi Ahmadi dibelok-belokin pemahamannya gitu mas. Jadi itu secara konteks aja dia memahami hadisnya itu tanpa ada mursyid, ada guru. Jadi baca-baca sendiri memahaminya begini. Ketika dikasih masukan, ini ternyata begini kayak tadi yang dibilang ucap la ilaha illallah. Harta sama darahnya itu kan. Ya jadi maaf, ternyata iya begitu juga ya gitu loh mas. Ya itulah dia belajar ya, cuma dari terjemahannya aja gitu. Iya bahaya. Oh jadi ya kebanyakan ya mungkin salah tafsir dari Bin Bas berarti saya bilang tadi ininya. Iya kitabnya ada kitab yang saya Bin Bas tentang hadis-hadis tuh bab muamalah gitu segala macam itu mereka salah menafsirkan begitu. Ya. Maksudnya di part mananya yang mereka ngerasa bahwa kitanya ada di negara togut dan kita harus martir gitu. Itu yang gua sekarang nggak. Karena tidak menjalankan syariat Islam. Karena negara ini dia itu nggak mau sholat berjamaah di masjid yang di di Rutan Salemba itu mas. Nggak mau deh mas. Nggak mau deh. Kenapa? Karena itu dibilangnya masjid diror yang dulu di zaman Nabi itu ada dibangun karena tidak berdasarkan ketakwaan. Ada di surat At-Taubah tuh tentang masjid diror. Jadi nggak boleh sholat di situ. Iya karena negara membangun masjid itu, selain itu negara juga memakai uang untuk membangun gereja dan vihara. Bagi dia begitu. Kan semua tanah di bumi kecuali toilet itu bisa dipakai sholat. Ya udah gimana ya mas pemikiran dia kan. Makanya saya ngorek-ngorek kenapa dia bisa kayak gitu. Makanya saya ternyata alasan dia begitu. Oh ini mah emang luar biasa, pantas aja. Makanya yang punya pemahaman begitu, gue juga bingung juga. Dia kan negaranya nggak berdasarkan katanya keislaman gitu. Jadi kita sebagai seorang jadi maju kemudian jadi ya quote on quote merasa diri jadi pahlawan gitu ya. Gitu ya. Kalau emang zaman gitu dulu kan Nabi tinggal di tengah-tengahnya apa di Arab tuh? Berhala. Jahiliyah kaumnya apa namanya? Kafir Quraisy kan? Dia sendirian. Iya. Kenapa nggak jadi teroris? Dia memilih untuk hijrah gitu kan? Kalau emang Nabi ngajarin begitu dia lawan dong sendiri. Gua Nabi. Yang Nabi aja dia menyingkir berstrategi. Itu kurang togut apa tuh kafir Quraisy? Iya. Lah, dia nabinya yang mana? Makanya gue bingung nih. Wah, ngeri mas. Yang saya tangkap juga, mereka memang rata-rata korban-korban doktrin juga. Itu dia. Dan yang paling itu kan paling aneh gitu. Kok nggak? Dia mau mendanai organisasinya itu dari hasil uang curian gitu loh. Ya kan lucu tuh ngerampok toko emas orang non Muslim kayak gitu. Terus dan rata-rata orang-orang yang direkrut itu ini mohon maaf gitu seperti orang yang nggak punya pekerjaan dunia mas, kayak pengangguran gitu mas. Udah gitu dikosongin pikirannya sama dia ya. Iya. Udah nggak punya tujuan lagi lu, udah langsung aja jadi martir aja. Iming-imingin ya surga kayak gitu, jadi surga apa segala macem, kenikmatan, bidadari kayak gitu-gitu. Itu emang yang begini-gini makin jelek Islam sebenarnya. Oh iya jelas mas. Ya. Makanya kalau negara kayak gitu sebenarnya jangan lama-lama kayak gitu, hukum mati aja udah. Benar, makanya kayak yang begitu-gitu tuh kayak itu jadi makanan bahannya Islamofobia tuh, campaign Islamofobia tuh. Kalau orang jadi takut gitu kan sama Islam gitu belajar. Dan saya yakin juga di belakangnya mereka itu yang bendana itu kan bukan orang yang takwa gitu loh. Iya, ada operasi ada operasi program Islamofobianya kan. Iya gitu. Proyek loh, mereka tuh proyek sebenarnya kan. Cuma merasa mereka adalah yang dipilih sebagai pahlawan gitu soal ini. Perang sama siapa yang di sini juga sholat aja gitu santai. Ngeri pemikirannya. Nah itu ada juga ternyata ya di penjara yang begitu ada juga. Lengkap dong, bandara ada. Lengkap semua. Make di dalam penjara ada. Ada. Yang bentuknya kayak
Habaib juga ada, gitu. Pelangi ada. Pelangi ada juga. Ada juga. Katanya banyak juga pelangi di situ ya. Kalau sewot-sewot dikit gitu karena jauh dari istri kan. Wah, belakangnya bagus nih. Pelangi ada juga di situ, lengkap lah di penjara itu. Nah, tapi kalau ini ada juga nih nggak tahu ini mungkin entah mitos atau bukan ya. Kalau masuk ke sana tuh digebugin dulu gitu. Itu digebugin. Biasanya begitu. Itu kayak shock terapi aja dari kepala kamar gitu. Justru gue dulu sama perkara gue tuh, jadi kan kalau masuk tuh nggak boleh pakai celana panjang atau sarung mas, karena takut bunuh diri. Jadi pas gue masuk nggak boleh. Kalau di dalam penjara, jadi orang Islam di dalam penjara tuh polsek gitu kayak gitu. Sholat tuh pakai celana pendek pasti. Karena kalau ada sarung atau ini panjang, celana panjang, biasanya mereka tuh polisi tuh mengkhawatirkan bahwa itu akan digunakan untuk bunuh diri. Karena dari kasus yang udah rata-rata orang bunuh diri itu pakai sarung, karena kan nggak dapet tali dia, nggak punya tali. Diiketin lehernya gitu pakai sarung. Diiketin tali ke jeruji, ya udah. Mereka bunuh diri. Kayak begitu. Celana panjang? Kan bisa mas. Pakai celana panjang bisa diikat pakai celana Levi's tuh. Bisa. Kayak gitu. Jadi sholatnya pakai celana pendek. Iya. Apa sedengkul gitu bisa ya? Boxer anak cowok tau gak sih mas? Seboxer? Iya, saya dulu sholat pakai boxer gitu doang. Ya udahlah adanya itu ya. Iya, karena emang adanya begitu. Tapi ketika saya udah tahu hukumnya kayak gitu, saya kodok. Iya. Dikodok lagi dah? Iya, saya kodok udah. Berapa lama tuh dikodok? 45 hari saya kodok. Mantap juga ya. Celana pendek. Saya kodok. Saya baru ingat pas saya udah belajar tahu hukumnya gitu, untuk menjaga kehati-hatian, saya kodok aja lah semuanya. Gitu. Iya, daripada nggak kehitung semua ya. Iya. Waduh, lumayan. Ternyata ujiannya boleh juga nih yang dilewatin. Nah kemudian hidayahnya dari mana? Pas kapan? Ya pas masuk penjara itu mas udah. Maksudnya ketemu siapa, ngomong apa? Di dalam penjara gitu? Ya udah kan di ruangan kotak gitu lah paling 4x4 gitu lah, sekitar segitu. Tidur, makan, orang sholat di situ. Ya jadi awalnya perhatiin orang sholat gitu. Kayaknya kok saldu banget gitu kayaknya, apa ini gitu ya. Ya udah saya ikut-ikutan sholat. Terus belajar sholat, dikasih buku tuntunan sholat yang warna ungu tuh. Yang biasa. Nah, yang awal tuh yang dasar udah dikasih tuh, belajar ngapalin Al-Fatihah. Belum mualaf ya? Iya ini udah proses belajar Islam nih. Tapi belum sadar. Tapi syahadatnya itu di rutan. Karena ketika pas di rutan tanya, "Lu kamu belum disadatin belum ini?" "Loh, emang harus gitu ya kalau masuk Islam?" Saya bilang gitu. "Emang harus gitu." Terus kata, "Oh harus, biar kamu nanti ganti namanya kan Joshua Sweet nama saya, Joshua." Diganti nama jadi Muhammad Ali Yusuf. Oh. Jojo itu dari Joshua? Iya, Joshua namanya. Lepas Jojo yang itu juga Joshua juga kan? Iya, namanya Joshua. Tapi Pak Joshua kan nama Nabi. Kalau dalam Alkitab sih salah satu tokoh Kristen ya. Tokoh Kristen kan? Iya. Di Islam ada juga Nabi Joshua tuh. Nabi ini yang di zaman Nabi Musa kan? Iya, Nabi Yusha bin Nun. Iya. Yang di surat Al-Kahfi itu kan bersama Nabi Musa kan? Iya, yang memperlambat matahari kan. Wah, menarik juga tuh. Di situ baru kemudian disadatin ulang. Iya, disadatin, baru dikasih sertifikat gitu. Itu setelah berapa tahun masuk? Enggak lama kayaknya, 2 bulan awal deh. 2 bulan udah 2 malam. bulan awal udah. Nah terus yang ngebimbing lu siapa sana? Ya itu guru-guru ustadz dari awal itu. Gaspol lah udah pokoknya langsung tuh. Apa aja gitu yang ngajarin? Apa ngaji dulu? Apa? Ya mulai dari ikro. Sholat dulu ya? Mulai dari ikro, terus kan belajar tentang sholat. Terus saya mulai baca-baca buku gitu untuk ngisi. Kan punya banyak waktu di dalam dong. Iya. Ya udah saya baca-baca buku gitu segala macem. Terus pas saya ketemu guru-guru yang menurut saya udah mulai nih kayaknya nih role model orang Islam nih gitu kan. Saya tanya-tanya kenapa orang Islam harus pakai mazhab? Saya bilang begitu. Kan kalau kita belajar di situ udah belajar mazhab juga. Udah saya sampai tingkatan kitab-kitab mazhab Syafi'i yang agak tinggi sih Mas. I'anatul Thalibin kalau tahu tuh kitab-kitab itu sampai bab masalah bab khunsa. Khunsa tuh ada bab namanya orang punya kelamin ganda Mas. Nah itu nanti ada bab khunsa ada 2, ada khunsa yang muskil sama ghair muskil. Yang muskil itu yang nggak terlihat. Nanti hukumnya gimana? Dia dihukumi laki-laki apa perempuan? Nanti dia warisnya gimana? Dia boleh menikah apa enggak? Kalau ghair muskil itu seperti apa? Sampai fikih-fikih segala tuh. Sampai segitu, sampai 4 mazhab saya pelajarin. Nanti kan berarti kan
ibaratnya nih sekarang banyak juga ya contoh yang ngaji langsung ke salah satu bendera misalnya nih satu mazhab aja gitu. Kadang-kadang dengan ya nggak diawali dengan adab yang benar gitu, langsung ilmunya langsung di situ langsung jadi judgmental, langsung jadi polisi haram gitu. Yang lain salah yang benar dia doang gitu. Ya nggak menafikan ya, nggak di sini nggak di mana begitu. Pokoknya dia Indonesia tuh agak sedikit unik ya karena mungkin kadang-kadang ketika udah mulai ngaji tuh lebih semangat sama kendaraannya dibanding tujuannya. Gitu. Ibarat kata mau ke Monas bareng-bareng, yang satu Sudirman, satu Kuningan. Kalau nggak barengan yang lewat Sudirman lu salah. Iya benar. Padahal tak ketemu juga tuh di Monas gitu kan. Benar. Lu nggak di Kuningan, lu saldonya begitu juga gitu. Tipenya begitu tapi lu pelajari semuanya gitu. Semuanya mas sampai Syiah juga gue pelajarin kitab-kitabnya. Bener. Jadi gue pengen tahu biar orang nanya sama gue jawab begitu. Oh jadi emang justru semuanya dipelajari, dibaca ya kan? Kitab-kitabnya Syekh bin Bas juga gue pelajarin, Syekh Utsmaimin, terus sampai Ustadz Yazid Salafi juga gue baca kitabnya juga, semuanya pokoknya ulama. Gue karena gue punya waktu banyak mas. Gak akhirnya kesimpulannya apa setelah baca semua? Iya jadi lebih ngerti kalau ada perbedaan. Oh ini mazhab pakai mazhab ini pakai mazhab ini, jadi lebih dewasa aja mas, alhamdulillah gitu maksudnya. Maksudnya kan enggak berarti secara yang wajib itu semua sama kan? Iya. Yang beda cuma di fikih, perbedaan furunya aja kan? Benar. Tapi uniknya di situ begitu, ya di sini begitu, gitu. Di sini kan kita tuh ada playlist orang-orang Indonesia yang nikah sama diaspora nih di luar negeri misalnya, nikah sama bule segala macam gitu kan? Ya. So keyakinan sih entah mualaf cowoknya atau ceweknya gitu misalnya kan. Tapi bisa nikah. Ibaratnya perbedaannya banyak banget. Kesamaannya cuma sama satu keyakinan doang. Bisa jalan tuh. Sedangkan kita nih sama-sama udah syahadat, samanya banyak. Bedanya paling dikit nih. Masalah kunut, masalah satu salawat satu enggak gitu kan. Itu ribut. Masalah pandangan tentang musik nih misalnya contohnya. Yang ini bilang haram, yang ini bilang masih perdebatan gitu kan. Itu ribut gitu. Maksudnya perbedaan cuma bagian sholatnya sama. Sholat subuhnya nggak 4 rakaat kan gitu. Maksudnya sholatnya sama. Bedanya dikit tapi bedanya yang dijadiin gesekan. Iya benar. Nah, ketika belajar gitu jadi malah paham ya bahwa ini jadi paham. Makanya sebenarnya kan masalah perbedaan itu nggak terjadi cuma pada ulama 4 mazhab. Dari zaman sahabat Nabi kan udah ada. Artinya di depan Nabi pun udah terjadi perbedaan itu gitu. Dan Nabi nggak norak juga, sama kayak Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan ditanya, kamu witirnya sebelum tidur apa sudah tidur? Dua-duanya beda. Yang satu sebelum tidur, yang satu sudah tidur nanti pas malam. Nabi nggak nyalahin. Dua-duanya benar. Gitu loh. Artinya lebih dewasa aja gitu mas. Artinya. Yang nyalahinnya baru ngaji. Ya, iya, baru. Ada kayak teman saya itu dulu begitu. Jadi kan saya waktu ikut-ikut podcast gitu kan ada musik-musiknya tuh gitu. Manggil saya biasa tuh kayak nih bang, ini hukum musik nih bang, begini segala macam. Mau ini fatwa ulamanya bang kayak gini. Oh iya, saya bilang jazakallah, terima kasih ya, bilang pendapatnya. 2 tahun kemudian pakai celana pendek mabuk lagi dengerin musik lagi yang ngirim itu. Ini apa namanya orang kenal juga nggak? Ya pokoknya intinya ya ada beberapa orang yang terlalu mungkin bersemangat di awal. Biasalah penyakit orang-orang di terus awal belajar. tengahnya. Iya, kan nggak gampang itu kan. Saya kadang-kadang bisa orang nanya hukum musik. Ya saya kan ikut Syekh Ibnu Jauzi. Itu ulama besar itu bilang makruh. Tapi artinya kita juga harus bilang kalau orang banyak dengerin musik pasti jauh dari Al-Quran. Itu nggak bisa dibohongin. Saya bilang begitu, itu hal pastinya. Saya bilang begitu. Nah, sekarang kalau kamu bilang tuh musik haram, Masya Allah, bagus, luar biasa. Doakan juga saya biar bisa seperti kamu. Tapi akan tetapi kamu harus tahu, kalau kamu masuk ke dalam mall, kamu dengar musik, kamu harus tutup kuping begini. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi itu, kalau misalnya orang dengar musik tuh tutup kuping, Allahumma inna auzubika min finati dajjal, gitu. Baca doanya. Kayak tahiyat akhir dong. Hanafi iya, Allahumma inna auzubika min finati dajjal. Karena menurut mazhab beberapa ulama Hanafi yang saya pernah pelajarin, itu menganggap bahwa musik itu serulingnya dajjal gitu, serulingnya seton gitu kan. Nah itu kan pendapat ulama Hanafi, silakan aja kalau lu bisa ngikutin silakan. Tapi kalau lu ngikutin begitu misal lu tinggal di Saudi Arabia, Masya Allah, itu didukung sama tempatnya kan, negaranya kan, yang sama musik. Ya, bahkan sekarang pun sudah ada konser musik kan di Saudi gitu loh. Jadi artinya tempatnya itu mendukung. Kalau lu ngikut pendapat yang haram, silakan, tapi
Semoga lo bisa konsisten, itu aja saya doakan. Iya, susah. Bagus sulit, lah kalau misalnya dia udah nggak denger musik lagi nggak apa-apa. Doain aja yang lain gitu kan. Iya benar, doain aja. Cuma ya hargailah proses orang lain yang beda-beda. Iya benar, nggak gitu. gampang mas. Orang nggak gampang. Bukan 1-2 orang kayak begitu ngomong, wah begini, ya akhi gitu-gitu silakan saya bilang. Saya doakan istiqomah. Nggak setahun 2 tahun udah balik lagi. Nggak gampang memang mas. Iya, ya kadang-kadang ngejudge orang lain nanti itu jadi cobaan diri buat dia gitu. Iya benar. Ada beberapa teman ya, kita lagi ngundang-ngundang ke pengajian gitu kan. Terus ya dulu memang Ane pernah diskeptisin sebagai yang ngegas. Dulu pernah dipikir begitu gitu. Walaupun di sisi sebaliknya gue lu ringan banget kayak nggak ada aturan di lu dan berislam, ada yang begitu gitu. Di sisi lain padahal disangkain kita ngegas kan gitu kan. Ketika kita undang, ayo ikut ngaji, dia skeptis duluan gitu. Ari kayaknya aliran tertentu gitu kan ya. Begitu kan. Sampai akhirnya ada yang memberanikan nanya, bukannya di pengajian lu musik haram gitu kan. Nanya gitu. Satu emang Anda juga nggak ada ilmunya kan gitu. Masuk aja dulu, hal haram tanya sama ustadz, gue nggak tahu gitu kan. Benar. Akhirnya dengan wasilah ngomong begitu aja, itu seniman-seniman kan pada ngaji. Kalau kita ngomong di depan langsung tutup pintu, para musisi nggak ada yang ngaji, gitu. Udah langsung merasa bukan dunianya. Tapi kan sekarang kita lihat bahwa ini masih jadi ranah perdebatan gitu ya, ibaratnya. Walaupun bagaimana usaha-usaha kita para penghafal Quran nggak denger musik karena mengacaukan hafalannya, gitu kan. Tapi di sisi lain yang masih bermusik pengen ngaji juga pintunya kebuka gitu maksudnya. Iya benar. Jadi prosesnya orang beda-beda, cuma kadang-kadang ya yang udah ngaji duluan kadang-kadang jadi judgmental gitu. Dia istilahnya orang kayak anak band aja gitu. Bukannya dia nggak tahu, mungkin dia juga pengen ngedekatin diri sama Allah, cuma nggak tahu aja jalannya gitu. Kemana mau siapa? Kalau orang di straightin gitu nggak bisa. Takut dihakimin gitu ya. Mesti pelan-pelan lah, biarkan nanti kayak beberapa teman-teman nih, misalkan gue ngaji misalkan sama Habaib, gue suka ikut jamaah tablik juga, gue belajar sama Kiai NU juga. Kalau ada temen gue pengen ikut kajian Salafi di Blok M, silakan, bagus kok sana. Gue bilang, gue ngaji sama Habib, silakan, bagus. Yang bagus mana? Kalau ada teman bagus mana? Gue nggak bisa bilang mana yang bagus, terus karena soal kayak cocok-cocokan, gue bilang begitu. Lu datang ke ada teman-teman gue mas, dia kerja di IO, segala macam, diajak lah ke satu kajian Salafi di Blok M itu. Baru datang pertama kali, bab pertama yang dibahas langsung musik haram. Haramnya musik. Dia pulang ke gue, bilang, ceritain dong, gue juga pengen tahu ilmu apa yang disampaikan gitu kan. Terus temen gue, baru gue datang ngebahas haram musik, gimana ya kerjaan gue gitu. Jadi belum siap dia. Jadi artinya ya mungkin dia harusnya ke bab yang awal dulu lah gitu, bab tauhid, bab iman gitu kan. Rukun iman, rukun Islam. Tahu gitu. Allah dulu lah gitu kan. Iya, dia langsung lompat ke bab yang fatwa gitu. Benar. Langsung kaget deh gitu, dan langsung trauma, nggak mau ikut kajian lagi. Nah, gitu. Itu yang kita takutkan kan kayak gitu. Iya. Jadi banyak yang langsung misalnya belajarnya udah tingkat universitas lah. Iya. Terus yang dihakimin tuh anak TK. Itu pembahasan anak daurah hadis itu mas, itu yang udah 6 sampai 8 tahun belajar agama. Nah itu pembahasannya itu. Datanglah orang ngucuk-ngucuk baru gitu, baru lagi mau nyicipin. Iya, minggu lalu habis dari klub malam dia duduk di situ. Ya udah susah gitu. Udah kayak ditunjuk-tunjuk loh, dan neraka udah. Kayak gitu. Ya itulah, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahannya ya kalau guru-guru kita sih sebenarnya sih nggak ada masalah ya, namanya menyampaikan. Iya. Kan disampaikan aja di situ, forumnya memang pengajian disampaikan. Cuma kan kadang-kadang yang sesama baru ngajinya ini yang kadang-kadang terlalu kenceng gitu. Iya benar. Komennya terlalu ngegas. Gara-gara jempolnya dia orang nggak jadi ngaji lagi kan gitu. Iya kan? benar. Ya kan kesian sebenarnya, misal kayak ada ulama di satu pengajian yang mengatakan bahwa musik itu haram. Dia kan berbicara konteksnya di dalam majelisnya dia. Majelisnya dia dan berdasar dia rujukan ulama yang dianut. Ya kita harus ngargain juga kalau dia bilang gitu, yang kayak disenggol gitu, jangan baper juga maksudnya. Ya, itu kan menurut itu juga sebaliknya kan. Silakan. Di punya dia saya pasti kayak ambil yang perdebatan misalnya kan. Tapi kemudian kadang-kadang ada yang bikin ini diedit digabung sama ini. Nah, dan itu kadang-kadang rame deh. Sama kayak orang yang mohon maaf gitu, bukan ahli agama, di komentar-komentar tentang ulama gitu. Tuh ngeri banget itu. Maksudnya seperti mengomentari ulama gitu, bahwa dia bukan orang dari ahli agama begitu, nggak pantas. Emang kayak ibaratnya memperkeruh keadaan aja gitu kan. Iya, ibaratnya kita
Rossi nih waktu zaman MotoGP, terus kita bilang, Rossi itu lu pakai pentil granat harusnya motor lo biar lebih kenceng nih pakai baut pos. Rossi paling senyum-senyum aja kan. Lu jangan ngajarin gue motor gitu ibaratnya, sama kayak dulu sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kan di antara sunnah Nabi itu apabila ada satu majelis lagi menyampaikan majelis segala macam, datang waktu sholat nih Mas, maka afdolnya majelis tuh nggak boleh ditutup, diteruskan terus. Lebih afdol tuh majelis gitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini jelasin terus, ada orang sholat ngomong begitu. Udah masuk nih waktu sholat. Kata Ibnu Umar apa? Celakalah kamu katanya. Jangan mengajarkan sunnah Nabi kepada saya. Seluruh sahabat Nabi sepakat orang yang paling paham tentang sunnah Nabi adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anaknya Sayyidina Umar. Ya kadang-kadang kalau ban putih begitu sih. Iya benar. Itu orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi adalah anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gak ada yang ngalahin. Sampai tuh pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu naik onta ke satu tempat. Terus dia sampai nunduk gini jalan satu tempat ini. Terus ditanya, kamu ngapain berbuat kayak gitu? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dulu di tempat ini ada pohon. Saya pernah jalan sama Nabi. Waktu Nabi lewat sini, Nabi begini di pohon, nunduk untuk melewati pohon ini. Lah kan pohonnya sekarang udah ada. Saya ngikutin itiba kepada perbuatan Nabi. Masya Allah. Saking begitunya. Saking fahamnya. Laki-laki yang jalannya persis kayak Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena semua tentang, sampai Sayyidina Umar pernah negur, kamu jangan terlalu begitu terhadap sunnah Nabi gitu. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah clash sama anaknya sendiri. Anaknya tuh berpendapat beda dengan apa yang disampaikan Ibnu Umar tentang hadis Nabi. Seumur hidup nggak ditegur Mas anaknya itu sama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena beda. Iya. Ketika Ibnu Umar menyampaikan satu ilmu tentang hadis Nabi, kata anaknya, ya tapi kan sekarang gitu. Udah beda zamannya. Gitu, ya kayak gitu segala macam. Sama Ibnu Umar radhiyallahu anhu nggak ditegur seumur hidupnya. Langsung. Bahaya ini anak katanya, bertentangan dengan apa yang dikatakan Nabi. Begitu nggak ditegur sama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saking sakleknya sunnah Nabi. Tapi ada orang begitu ngajarin sunnah Nabi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Gitu lucu. Jadi ibaratnya ada orang yang baru-baru tahu aja gitu kan. Ngerasa buat di konten algoritmanya bagus. Nah, mulai ngajarin mereka yang lulusan mana-mana gitu kan. Padahal yang dia dirujukannya dia banyak salahnya juga kan gitu. Iya benar. Nah, ini sekarang kadang-kadang ya banyak di Indonesia yang kita tahu, entah mungkin di luar juga ya, banyak umat muslim yang sibuk ribut sendiri gitu. Padahal di lingkungan kita ini banyak yang belum tahu gitu. 38% doang ternyata yang sholat. Jadi PR-nya masih banyak. Alih-alih lu ngomongin furu, perbedaan segala macam. Adik-adik kita nih boro-boro sholat, kenal Islam aja enggak, tahu agamanya Islam tapi juga tahu juga enggak. Sekarang antara Israel Palestina, dia pronya Israel, kita kan nggak tahu gitu. Saking karena apa pendekatannya kejauhan satu, apa cara komunikasinya beda, apa mereka memandang jadinya Islam ini begitu, lihat ribut mulu gitu kan. Ribet nih Islam ini, baik peraturannya gitu. Contoh yang urusan kemarin bagi THR aja tuh, yang lompat-lompat gitu, ada juga mainin juga kan, lompat itu tarian Yahudi gitu kan. Tapi wah, kita dibilang apa namanya, udah netizen emang ini nih apa namanya pro Israel, menjalankan budaya Israel segala macam. Nggak, pas kita lihat itu bukan budaya Yahudi, malah pertama kali masuk daerah Arab anak Palestina, orang Yahudi ngikutin, anak Palestina cuci banget kotak lompat penguin gitu kan. Ya ibaratnya sampai sejauh itu penghakiminnya gitu. Masalah keberpihakan kita nggak usah ngejelasin lah ibaratnya. Tapi ngomongnya itu, kita kan bagaimana, maksudnya mau menyebarkan bahwa Lebaran ini hari raya kita, keceriaan kita, bagaimana non Muslim juga kepengen berada seru banget ya orang Islam gitu kan. Kita lakukan sampai dulu pernah ada sejarahnya Sayyidina Umar mau ngelarang nggak boleh sama Rasul kan. Ini lagi hari raya gitu, hari raya ini kita mesti sukacita gitu kan. Nabi aja begitu gitu, selembut itu. Ini nabinya siapa sampai kita mau bikin video ngasih datanya nih, ini tarian asal dari Finlandia, di Arab Saudi begini segala macam, negara mana, sebelum keluar videonya si Yahudi. Mau kita bikin video kita, ngapain, udah lah malas, ini nggak akan pernah selesai. Udah sampai yang begitu aja diurusin gitu, seolah-olah harus dia yang ngasih tahu gitu. Kalau setelah saya belajar juga nih Mas dari masya-masyanya jamaah tabligh kayak gitu, salah satunya tuh. Kenapa tuh para masjid tabligh tuh menekankan kalau orang dakwah tuh ngingetin orang Islam untuk sholat, makmurin masjid. Jangan-jangan semua
masalah cabang itu melalaikan dari umat Islam untuk jaga persatuan supaya ngajak orang Islamnya itu untuk menjaga sholat. Karena kata Nabi SAW, sholat itu tiang agama kan. Ya kan. Terus belum lagi hadis Nabi yang lain, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali ditanya nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholuhat sholat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, suruh amalnya baik. Apabila sholatnya buruk, suruh amalnya buruk. Jadi orang nih sekarang kalau meninggalkan sholat itu seperti hal yang gampang. Padahal dia istilahnya top number 2-nya dosa manusia paling besar kepada Allah itu dia number 2-nya tuh. Setelah syirik? Setelah syirik dia. Mau tanya semua ulama tanya nomor 2 dosa besar orang Islam terhadap Allah apa? Pasti jawab meninggalkan sholat. Di atas membunuh itu? Di atas membunuh, di atas berzina, di atas durhaka sama orang tua. Karena orang berzina nggak ada yang dibilang Nabi keluar dari Islam segala macam, ya kan? Orang yang meninggalkan sholat maka nggak ada tanda Islam bagi dirinya. Bahkan di hadis lain bisa sampai kalimat kafir. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan kafir bagi orang yang menentang tentang kewajiban sholat. Sholat tuh nggak wajib, nah itu kafir bagi orang itu. Seperti orang, ya saya Islamnya udah tingkatnya udah ma'rifat tinggi, saya udah nggak perlu sholat. Nah, udah kafir dia tuh berarti tuh. Dan saya udah sholatnya langsung di sana nih. Gitu iya, kan. gitu. Saya Jumatan di sana nih gitu. Saya Jumatannya di sana gitu, misalkan segala macam. Padahal dia nggak sholat gitu. Ya, mohon maaf dia kafir, jatuh kafir. Menentang daripada kefarduan sholat. Nah, bahkan Sayyidina Umar ketika mau meninggal dunia aja dia bilang tidak ada bagian bagi orang yang tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Itulah kenapa 38. Jadi masalah orang Islam saat ini jauh daripada keberkahan karena banyak orang Islamnya meninggalkan sholat. Coba Mas lihat negara-negara yang menjaga sholat kayak di Saudi. Walaupun kita bukan fanatik gitu sama Saudi, tapi ya emang nggak bisa dipungkiri negaranya makmur. Makmurnya gara-gara kenapa? Rata-rata orang umum melaksanakan sholat. Kalau masalah daerahnya mah sana gersang gitu ya segala macam. Tapi makmur gitu. Makmur, ya harus diakuin begitu. Kita kan kaya nih ya. Kaya mineral kaya, buah segala macam nih ya, alamnya kaya. Tapi bentrok mulu kayaknya, kayak nggak berkah gitu. Bahkan di kitab Irsyadul Ibad tuh ada satu cerita menarik, Mas. Jadi di zaman Nabi Musa tuh ada perempuan itu buat pengakuan dosa sama Nabi Musa. Jadi kalau dulu di zaman dulu tuh kan kalau orang bikin pengakuan dosa mau berdoa tuh biasanya lewat nabinya, gitu kan. Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, datang bilang, wahai Nabi Allah Musa, dia bilang, sucikanlah saya, mohon ampun taubat kepada Allah atas dosa saya. Kata Nabi Musa, emang dosa kamu apa? Saya telah berbuat satu dosa, saya berzina. Setelah berzina, laki-laki ini nggak tahu kemana. Lalu saya jaga anak saya ini hingga lahir. Karena saya malu ayahnya nggak ada, saya bunuh anak ini. Kata Nabi Allah Musa, menyingkirlah kamu dari saya, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Saya tidak mau ada bola api azab dari langit karena dosa yang kamu lakukan. Ditinggalin sama Nabi Musa. Akhirnya perempuan ini kecewa, dia balik, gitu kan. Malaikat Jibril langsung ngadang Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia kirim salam untuk kamu. Dan menyampaikan kenapa kamu menghardik orang perempuan itu. Ya Jibril, saya bilang saya nggak tahan dengan dosa yang dia lakukan. Dia bilang gitu. Saya nggak tahan sama dosa yang dia lakukan. Dia telah berzina dan setelah itu anak yang tidak tahu apa-apa itu dibunuh sama dia. Saya nggak tahan, jalan aja Nabi Musa tuh. Saya nggak tahan, saya nggak bisa. Saya takut nanti Allah turunkan azab dari langit sehingga saya juga kena nih azabnya. Terus malaikat Jibril bilang gini, kamu tahu nggak ada dosa yang lebih besar dari yang dilakukan wanita itu? Nabi Musa langsung balik badan. Ya Jibril, ada dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan wanita itu. Kata malaikat Jibril, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Satu sholat saja. Jadi meninggalkan satu sholat di sisi Allah dosanya lebih parah dari ngebunuh bayi dan berzina. Aduh, berarti emang kalau ketinggalan sholat tuh mintanya harus sampai bener-bener. Orang Islam ini lalai akan perkara ini, Mas. Dan itulah kerjanya seton, bikin orang Islam tuh membahas sesuatu yang lain di luar itu. Padahal ini adalah perkara yang agamanya ini. Itulah. Apalagi dengan sengaja ninggalin ya. Dengan sengaja, Mas. Alhamdulillah. Dosanya besar banget ninggalin sholat. Kayak kelihatan enteng aja gitu kan. Saya kayak kelewatan sholat subuh, kebangun kesiangan, itu minta maafnya aja gimana ini apalagi sengaja mestinya. Tapi kalau sengaja mah nggak ada penyesalan lah. Kan sengaja. Itu dia. Bahkan
Beberapa banyak nih mas, teman saya sampai konsultasi sama agama. Saya bilang begini. Beberapa kan banyak teman-teman lama yang termasuk nge-DM lah. Bang, gue masih suka mabok gitu. Terus gimana? Gue mau sholat gitu kan. Terus sampai konsultasi yang saya pelajari dari kitab-kitab mazhab Syafi'i itu. Kan selalu stigmanya orang kalau habis minum harus mandi dulu, mandi wajib. Yeah. Katanya biar sholat. Padahal nggak ada syarat mandi wajib itu kan berhubungan badan, suami istri kan. Yeah. Sampai farji kemaluan tuh masuk laki-laki kan. Yeah. Masuk walaupun cuma sedikit aja. Terus mimpi basah, ya kan. Wanita haid, nifas, ya kan. Itu kan sebab-sebab orang mandi wajib gitu kan, mandi hadas besar. Nggak ada tuh orang habis minum. Jadi sebab orang harus mandi hadas besar nggak ada dalam kitab manapun, gitu kan? Nah, terus kalau udah kayak gitu gimana? Sholat itu tetap kewajiban saya bilang. Kamu mau tanya sama ulama aja sejujurnya. Cuma ketika menjawab ini, ya bukan saya membenarkan kamu minum dalam keadaan minum sholat, tapi memang begitu kenyataannya. Karena apabila kamu meninggalkan sholat, maka 2 dosa besar yang udah kamu lakukan. Minum khamr sama meninggalkan sholat. Sedangkan meninggalkan sholat itu sendiri, dosanya lebih besar daripada minum khamr. Karena itu hal yang mudah dilakukan jadi dianggap enteng kali ya? Itu luar biasa mas, orang meninggalkan sholat tuh. Nauzubillah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ketat, orang meninggalkan sholat harus dikodok. Iya harus, karena begitu. Karena untuk melatih sifat supaya nggak mau meninggalkan sholat lagi nanti. Takut gitu meninggalin sholat. Zaman-zaman dulu jangan-jangan kita zaman-zaman belum ngaji banyak juga tuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dari balik dihitung mas. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh tanya semua ulama mazhab Syafi'i. Oh banyak berarti ini. Iya. Nah tuh terus teman-teman banyak terus gimana bang saya cara bayarnya? Cara bayarnya itu dengan dilakukan kalau mau itu pertama dengan berniat untuk membayar kodok sholatnya seumur hidupnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba setahun kemudian belum lunas utang sholatnya, tapi dia sudah berniat untuk melunaskan, selesai sudah kewajiban sholat, sudah Allah terima dia. Tapi kalau nggak pernah ada niat untuk melunasi, di antara niat kan istilah definisi niat nih kalau di kitab Safinatun aja di mazhab Syafi'i, qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Jadi artinya menghendaki sesuatu tapi dibarengi dengan perbuatan. Itu namanya definisi niat. Ya. Niat tuh nggak dilakuin gitu. Iya, kalau misalkan ada satu gelas kopi di sini. Kalau saya bilang, aduh saya pengen minum kopi ini. Ini bukan belum niat nih. Ini belum niat kalau saya pengen kopi. Nah, baru. Itu namanya niat. Dan itu yang pertama harus makanya niat itu di dalam mazhab Syafi'i dalam bab ubudiyah apapun tuh harus dipakai. Itu di alasannya harus ada niat. Kalau misalnya gini kan, kalau orang umroh ya, kan semua dosa diputihin tuh. Itu pengaruh nggak yang lama kita utangnya? Tetap. Sholat tetap ya. Ini kalau bicara dari yang saya pelajari ya dalam mazhab Syafi'i. Mungkin kalau mas yang lain-lain penonton ada belajar dari mazhab lain atau ulama lain silakan. Tapi ya kalau saya pelajari dan saya yakinin meninggalkan sholat saya harus kodok. Dari sholat harus kodok gitu ya? Iya. Misalnya kita memang berat tuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang hal-hal kayak gitu berat. Tapi setelah saya pikir-pikir kenapa ya? Itu mengajarkan kita supaya nggak meremehkan sholat. Coba kalau seandainya nih mas. Udah ninggalin sholat udah apa? Udah sholat taubat aja kayak gitu. Besok-besok gitu aja. Berarti gampang banget dong ninggalin sholat. Ya nggak sih? Iya. Tergantung sebenarnya feel-nya sama sholat bagaimana juga ya. Iya, begitu. Kalau misalnya kita sama sholat ketinggalan panik banget kan ibaratnya ninggalinnya aja kita udah nggak mau kan gitu. Bahkan sampai kan karena kenapa ya? Semua perintah ubudiyah ya ibadah semua tuh yang Allah buat kepada umat Nabi Muhammad SAW disampaikan lewat malaikat Jibril. Bab zakat, bahkan bab pertanyaan tentang rukun iman, rukun Islam, bab ihsan, malaikat Jibril belajar langsung tuh kan. Ada di kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab zakat, Allah kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu perintah zakat. Perintah puasa, malaikat Jibril lewat Nabi Muhammad SAW. Perintah haji, umroh lewat malaikat Jibril. Khusus untuk sholat, Allah panggil langsung Nabi Muhammad SAW buat satu kejadian yang gak pernah terjadi di alam semesta. Seorang hamba bertemu dengan penciptanya. Dan bahkan di dalam satu dan di riwayatnya itu malaikat Jibril ada di satu fase yang dimana nggak bisa melangkah lagi di satu fase itu. Kata malaikat Jibril, saya kalau melangkah lagi nih lewat satu tahapan ini bisa terbakar katanya sayap saya. Nabi Muhammad SAW langsung jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat.
Jadi khusus untuk menerima perintah sholat aja Nabi sendiri yang ngadep. Iya. Berarti emang ini khusus kan? Khusus gitu kayak Pak Prabowo aja misalkan untuk satu menit dipanggil menteri-menterinya langsung, berarti itu kan penting. Bener kan, bisa aja lewat ajudannya gitu, kayak misalkan lewat Mayor Teddy, udah sampein aja sana. Berarti biasa aja perintahnya. Perintah tapi biasa aja, bener gak? Tetap harus dilakuin tapi biasa. Tapi kalau sampai langsung menghadap maharajanya Allah, berarti itu seberapa penting perintah itu berarti. Gak bisa dititipin pesannya. Gak bisa dititipin. Ini satu perspektif dari sholat yang kayaknya bisa kita jadiin pegangan. Ini paling ringan, jadi ibaratnya bahwa yang dipilih pesannya khusus, orangnya juga khusus, dan ini langsung. Nah makanya hati-hati kalau ninggalin sholat. Ya banyak yang kemudian nganggap ninggalin sholat itu biasa karena ngerasa sholat jalaninnya nggak pakai modal. Jangan tinggal wudhu sholat gitu kan. Kalau umroh, orang nggak umroh nggak apa-apa gitu kan, ya kan? Umroh mahal gitu, nggak umroh juga nggak apa-apa. Sholat murah, tapi nggak sholat nggak boleh kan gitu. Ini unik Islam ya. Kayak zakat kan, zakat kalau orang mampu wajib zakat, zakat fitrah tuh kan, setiap jiwa yang mampu wajib zakat. Zakat mal, whole nisabnya ada takarannya kan, 1 tahun. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya dia bakal jadi mustahik penerima zakat kan. Puasa, ya kan, mampu wajib puasa. Kalau nggak mampu, orang tua yang sakit yang tidak ada harapan sembuh bayar fidyah, perempuan kodok gitu kan. Jadi kewajiban puasanya berarti masih ada ini. Tapi kalau haji apalagi mampu. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i kalau kita nabung niat itu pun nggak dianjurkan. Karena dia harus benar-benar harus punya kemampuan secara fisik sama harta gitu. Jadi yang minjem duit tuh nggak disaranin ya? Nggak disaranin. Kalau yang saya belajar dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bahkan ada yang talangan. Iya. Macam-macam. Tapi kalau sholat sakit nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Berbaring. Diinfus nggak bisa berbaring, nggak bisa wudhu. Diwuduin atau pakai tayamum, dipakein tayamum dengan isyarah sholat. Gak bisa isyarah juga disolatin udah. Ya, iya. Itu udah. Jadi orang mau ngeles apaan tentang sholat nggak bisa. Gak bisa. Lu lagi jalan susah. Iya. Sholat di pesawat. Bisa. Iya. Sholat hormatil waktu ada. Nggak tahu waktunya jamak. Iya. Tapi setelah jalan ini malah mudah kayaknya ya. Iya malah mudah sebenarnya. Malah mudah. Itu jadi kayak bikin kayak habit gitu, kayak kebiasaan aja gitu. Nah, bicara soal jauh-jauh gitu, misalnya kita kadang-kadang ngomongin fikih, ngomongin sunnah apa segala macam. Ternyata warga Indonesia, genja segala macam ini kan justru yang basic banget yang dibutuhin sebenarnya ya kan. Ya ngajak sholat aja dulu kan gitu, ngajak kenal Allah aja dulu kan gitu kan. Nah banyak anak-anak genja itu yang kemudian dekat sama antum ini kan karena mungkin ada kedekatan pergaulan di masa lalunya. Nah sekarang jadi begini gitu, ibaratnya kan jadi ada kedekatan, nanyanya juga nggak terlalu jauh. Iya. Kadang-kadang kalau lulusan mana yang jauh gitu, nanyanya aja sungkan. Iya benar. Itu kayaknya jaraknya kejauhan gitu. Iya. Ada pakai wohnya gitu, ada. Nah ini kan satu keuntungan sih sebenarnya dari sisi komunikasi ya, bagaimana anak-anak itu lebih rileks untuk nanya, pengen tahu segala macam. Nah pertanyaan anak sekarang tuh di ranah apa sih? Sesimpel apa sih? Anak-anak sekarang nih kan nggak nanya fikih. Ini hukumnya apa? Kalau ternyata begini, ini begini sampai di sini. Misalnya saya lagi jalan di dalam perjalanan berapa kilo ini kejauhan gitu kan? Apa sih sesimpel apa sih pertanyaan mereka tuh? Banyak. Saya pernah ngajar kitab dasar fikih mas di satu kantor satu perusahaan. Itu sampai ada satu anak di Universitas Islam itu nggak tahu tentang rukun mandi hadas. Itu Universitas Islam loh dia loh. Saya tanya rukun mandi hadas tahu nggak? Mandi hadas besar, mandi junub, nggak tahu dia. Terus pemahaman orang, saya kalau mandi junub harus pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo, saya berarti nggak bisa. Pemahaman dia begitu. Mandi junub tuh mandi komplit maksudnya? Iya, harusnya kan rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, kalau mazhab Syafi'i ya ketika mau menuangkan air. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau dalam mazhab Hanafi ada 3, sama kumur-kumur, gluk tuh 3. Dan hal dasar kayak gitu aja nggak tahu, berarti selama ini dia sholat dalam keadaan hadas besarnya belum hilang. Ya karena mandinya keliru. Itu mas iya. Terus saya ngajar Iqra satu kantor, misalkan ada 9 orang gitu, yang bisa baca Quran 1 lah, 8 enggak. Akhirnya setelah berapa bulan mulai dari Iqra saya ajarkan, alhamdulillah sampai bisa baca Al-Quran. Kayak begitu. Jadi dari situ saya ngeliat orang segini jauhnya gitu sama agama gitu, karena dia lebih mentingin
pekerjaannya, cari nafkahnya. Ya dibilang nyari nafkah wajib, padahal kewajiban itu masih lebih kecil dibanding kewajiban sholat. Sholatnya dulu diperbaikin berarti ya? Iya, maka saya kalau rata-rata dari bab itu dari awal itu dari bab toharo, bersuci mulai dari mandi janabat kayak gitu. Iya. Jadi hal kayak gitu sampai nggak tahu kadang Mas. Karena lucu kayak terus banyak lah hal lucu yang paling sering ya itu. Gue masih suka minum, kadang-kadang gue lagi dalam keadaan minum, gue pengen sholat tapi gue harus mandi dulu ya. Itu paling sering ditanyain itu. Saya bilang nggak ada syaratnya mandi wajib itu, syarat diperbolehkan mandi junub itu harus wajib mandi junub gara-gara habis minum, nggak ada saya bilang. Jadi kalau dalam keadaan gitu ya udah wudu sholat, saya bilang begitu. Mungkin orang mikirnya kenapa harus mandi dulu, karena kalau istilah anak sekarang biar sober aja gitu kan, biar istilahnya orang kalau habis kena air mandi kan jadi lebih seger dan fresh gitu, nggak tengleng gitu kan istilahnya. Nah kayak gitu. Jadi persepsi ya. Iya. Jauh banget ya. Ada lagi yang lucu lagi, baru kemarin nanya, hukum oral seks di Islam apa? Terus? Ya saya bilang kalau dalam mazhab Syafi'i itu segala sesuatu hukum asal itu mubah. Nah maka ini nggak ada larangan di dalam Islam dan jumhur mazhab Syafi'i memperbolehkan oral seks. Boleh berarti ya? Pertanyaan pertama begitu. Pertanyaan kedua, gue lagi nemuin kasus begini katanya. Dia tuh tim ahli forensik ternyata Mas. Ada kakek-kakek umur 72 tahun. Berhubungan dengan seorang nenek-nenek. Yang dimana bukan pasangan suami istri. Mereka selingkuh. Nenek-nenek ini oral seks kepada kakek-kakek ini. Keselak meninggal. Astagfirullahaladzim. Lu dunia lu di mana sih, aneh-aneh banget. Keselak meninggal. Ini kejadian nyata Mas. Kejadian nyata ini. Orang yang nanya sama saya ini kejadian nyata. Jadi dalam hukum Islamnya bagaimana nih? Saya bilang pertama, lo nggak pengen inget kubur kek? Saya bilang begitu. Badan lo udah bawa air mawar, saya bilang begitu, bawa kembang kuburan. Terus dia melakukan hubungan haram, bukan suami istri, lama kan. Yang kedua, hukum oral seksnya boleh dalam Islam. Tapi dalam keadaan ini naudzubillah gitu. Maksudnya meninggal itu nenek-nenek itu gara-gara oral seks kakek itu. Keselak apa? Keselak. Serius banget kejadian nyata. Aduh, tuh kakek yang mungkin mekar di dalam kan nutupin. Nah, aduh. Orang seksnya boleh, tapi sama istrinya gitu. Dia selingkuh kan. Iya. Multiple tuh, combo deh. Kemarin juga waktu saya ke Jogja ada kejadian lucu juga tuh. Jadi kalau tahu salah satu personil Grand Boys teman saya juga si Wancoy ada. Ya dia kan cukup terkenal lah gitu kan. Terus dia kemarin ceritanya safar sama saya ke Jogja. Dan ketika itu saya diundang sama yang tim ahli forensik ini yang nanya sama saya tadi ini, gitu kan. Ketika pas diundang di sana, udah saya di tempat yang di hotel yang dekat dengan tempat si dokter forensik ini. Dia di tempat di tengah kota di Jogja. Tiba-tiba dia bilang, John di mana kita main di tengah aja ketemu, dia bilang begitu. Oh ya oke, di mana? Angkringan, gue pengen makan angkringan nih. Yes, sabi ini di sini ada angkringan. Oke, di Sherlock tuh tempat. Pas di Sherlock ya udah saya jalan aja kan, ada orang yang jemput gitu kan, yang biasa penonton saya gitu, ngajak jalan jemput pakai mobil. Pas saya sampai di Sherlock, nggak tahu itu tempat tildrop, tempat orang minum, masih lagi pakai gamis full, kayak di Legian Bali gitu, bule-bule pada pegang botol bir. Saya turun di tengah-tengah situ. Saya turun di tengah-tengah situ, bule langsung pada minggir. Udah gitu temen saya kan tahu kejadian itu kan, dia langsung telepon saya, di mana lo gitu aja. Allahu Akbar, teriak bule langsung. Saya harus ngadepin umatnya kayak gitu tuh Mas. Dengan orang bercanda begitu. Nih udah lo, nih ada teh pucuk nih, lo minum teh pucuk katanya gitu. Lo tadi ngomongnya angkringan kan, lo ngomong sama gue kan, bilang gitu. Ya udah ini teh pucuk nih angkringan juga, dia bilang. Saya bilang gila. Waduh. Itu nama tempatnya apa? Tildrop. Ada di Jogja tuh ada kayak satu tempat gitu kayak Legian Bali, dia tempat-tempat yang bule-bule itu jalan jaksanya Jogja lah itulah, jalan jaksanya Jogja. Jadi kayak ini salah kostum dong situ.
full gamis Mas, abis gamis acara panjang. Iya, saya habis gamis full pakai peci dengan jenggotan kayak gini kan orang. Orang bule-bule trauma tadi bilang CS Amro. Ya makanya. Wah, memang ini ya, memang unik ya di umat ini unik ya. Iya. Kadang-kadang kita juga salah komunikasi, kadang-kadang jadi kelihatan kayak agama Islam tuh kayak terlalu kaku, tegang. Padahal sih sebenarnya serileks itu kan. Iya, benar. Apa namanya, kebutuhan informasinya juga nggak rumit-rumit banget sebenarnya. Iya, gitu. Waduh, anak-anak sekarang nih butuhin apa sih menurut antum nih? Kan 38% nih. Berarti kan dari 200 berapa sih sekarang Indonesia? 280 ya? Ya. 280. 35% dari 280 itu kan sekitar cuma 70-80-an juta. Iya. Jauh banget itu masih. Ya katakanlah misalnya 38%, 40% lah ya. 40% itu kan sekitar ya mungkin ya 80-90-an doang, 50 jutaan doang yang sholat gitu. Yang semenjak saya ya alhamdulillah gitu banyak ngisi-ngisi di konten-konten podcast juga, banyak yang nge-DM juga, akhirnya yang ternyata rata-rata pendapat mereka itu sama kayak dulu saya awal dulu masuk Islam. Saya dia udah nggak ngeliat kayak seperti role model orang Islam tuh yang bisa mendekat sama mereka. Karena terkadang kalau ketemu sama ustadz-ustadz yang terlalu tinggi kayak gitu, mereka tuh kayak ngerasa malu, kayak nanya-nanya atau udah apatis duluan. Gini. Iya, nanya-nanya pertanyaan kayak gini. Kayak gimana sih? Ini kita nih masih suka minum gitu, sholat kita gimana nih kayak gitu. Dia malu nanyanya Mas. Nah karena dia tahu background saya, nah alhamdulillah jadi mereka tuh pada nggak malu-malu nanya-nanya ke saya kayak gitu. Kayak yang paling sering lagi nanya, saya pernah menjelaskan tentang bahwa anak yang hamil di luar nikah itu tidak bisa bernasab kepada ayahnya. Dan itu jumhur ulama udah sepakat kayak gitu. Dan dia nanya, terus gimana dong bang, nanti anak gue nikah berarti gue nggak bisa akad. Iya kalau mas maksain, saya bilang maka pernikahannya itu nggak sah. Saya bilang maka nanti seumur hidupnya anak mas nanti akan berzina gitu. Dalam hukum Islam tuh berzina. Jadi gimana caranya? Saya kasih taktiknya begini. Nanti kalau pas sudah kamu konsultasi dulu sama ketua KUA, biasanya itu kan wali amr ya, itu kan ketua KUA. Nah kamu nanti kalau pas lagi anak kamu mau nikah perempuan, kan bintinya ke kamu nih, kamu bilang anak perempuan kamu, saya nervous kalau mau akad nikah, jadi yang ustadznya aja gitu. Udah tuh paling aman, saya bilang begitu taktiknya. Jadi private. Iya private. Jadi anaknya juga terjaga, nggak tahu tentang aibnya dia. Karena kalau ya habis malu kalau nggak disebutin binti. Jadi orang nanti tahu dong bahwa dia binti ke nyokapnya gitu kan. Kayak misal kayak Nabi Isa kan, Nabi Isa kan nggak punya ayah kan. Nah, Isa binti Maryam. Maka Isa bin Maryam, ya kan. Jadi Nabi Isa tuh nasabnya ke ibunya karena nggak punya ayah. Nah begitu juga kalau misalkan nanti ada orang anak perempuan, itu kan yang wali nikahnya kan ayah kandungnya kan. Nah ketika anak itu di luar nikah, maka dia nggak bisa dinikahin oleh ayah kandungnya, karena dia nggak bisa mewarisi tidak bernasab, walaupun mohon maaf itu sperma dari ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri secara DNA pun kayak gitu Mas. Maka seumur hidup kata ulama maka dia akan bisa dihukumi zina. Berat juga itu. Nah iya, kadang-kadang sering nanya. Tapi orang nempuh malunya kadang. Jangan ngapain malu-malu juga, udah begitu udah terjadi mau gimana kan? Bukan, kadang-kadang orang nempuh daripada malu dilakuin depan umum padahal itu nggak sah. Nggak sah. Ya paling kalau dia mau tobat kayak gitu, ya mohon maaf. Cara Allah untuk sayang kepada mereka dua pasti mereka cepat bercerai itu. Iya, atau kalau misalnya mereka habis begitu kemudian secara private diakad lagi gitu kan. Iya, bisa kayak begitu bisa. Kayak gitu bisa, karena yang pas dilakukan di depan itu ya tapi hitungannya nipu orang aja kan. Iya, dosa nipu orang aja dia. Iya. Kayak gitu. Agak-agak riak dikit lah gitu ya, biar nggak dicela doang aja gitu kan. Benar. Ya, complicated sih, sama kehidupan juga emang complicated kan. Iya. Tapi ternyata bahwa banyak hal mendasar yang saudara kita ini banyak yang belum paham gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeliatnya keberatan gitu. Ngajak sholat aja dulu gitu. Cara ngajak sholat gimana? Cara ngajak sholat benar kata Antum tadi. Tunjukin Islam itu memang indah gitu. Kemudian orang-orang yang sholat tuh orang-orangnya nggak kaku deh gitu, orang-orangnya asik kan, jadi tertarik kan. Iya benar.